الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kembali kita merasakan kebahagiaan, kelegaan, kepuasan, wujud syukur kita secara batin terhadap apa yang telah kita terima, yang sedang kita jalani dan yang akan kita raih. Sehingga syukur secara batin ini melahirkan ucapan Alhamdulillah yang seiring sejalan dengan perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa khatib berwasiat untuk diri pribadi dan untuk kita semua, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang melahirkan sebuah kekuatan yang luar biasa untuk selalu cinta, melaksanakan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam waktu yang terbatas ini, kita akan mengambil sebuah topik yang sangat penting, yang akan menjaga keimanan dan keislaman kita, yang akan menjaga seluruh amal ibadah yang kita lakukan, yakni pentingnya ihsan dalam kehidupan. Ayat tentang ihsan sering dibaca oleh khatib di setiap Jumat, terutama di penutup khutbah kedua, yang mana di situ Allah mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan sampai akhir. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan ihsan. Kalau kita lihat makna secara kamus, secara harfiah, ihsan artinya berbuat baik, kebaikan. Tapi ini makna baru secara bahasa. Adapun makna yang betul-betul sempurna apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab pertanyaan Jibril yang langsung turun ke bumi. Begitu pentingnya ihsan ini disejajarkan dengan Islam, disejajarkan dengan iman, disejajarkan dengan ciri-ciri hari kiamat. Sehingga para sahabat sekali itu betul-betul bersama-sama mereka melihat Jibril dalam rupa seorang anak muda berambut hitam. Dengan mata telanjang dan pendengaran yang jelas terjadi dialog tentang Islam, iman dan ihsan. Cuman kadangkala orang berhenti kepada iman. Banyak pembahasannya. Melahirkan ilmu akidah, ilmu usuluddin. Islam juga demikian melahirkan ilmu fikih. Tapi ihsan melahirkan perdebatan tentang ilmu yang lahir dari ihsan. Para ulama tasawuf mengatakan ihsanlah yang menjadi fondasi lahirnya ilmu tasawuf dan tarekat.
Kenapa? Tanpa pelatihan tidak akan terasa kehadiran Allah, tidak akan terwujud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka yakini Allah selalu melihat engkau. Ini semua butuh pelatihan, butuh ilmu. Sebagaimana kita memahami syariat Islam, ada ilmu fikih. Memahami ilmu keimanan, ada ilmu akidah, aqaid, usuluddin dan sebagainya. Maka untuk memahami ihsan ini, para ulama menetapkan ilmu tasawuf dan ilmu tarekat. Kenapa demikian? Rasulullah sering mencontohkan bagaimana seseorang masuk neraka walaupun dia hafiz Quran. Walaupun dia itu seorang yang rajin sholat tahajud. Sering melaksanakan puasa sunat dan zikir. Banyak contoh hadis yang menerangkan ini. Ada nenek-nenek yang masuk neraka, padahal awalnya para sahabat bertanya, surga yang mana nenek ini? Karena saking kuatnya ibadah si nenek. Tapi Nabi mengatakan, hiya finnar min hirrah. Dia di dalam neraka karena menganiaya, mengazab kucing. Kenapa dia dianiaya? Karena dia marah. Kemarahannya kepada kucing mengakibatkan kucing ini diikat tanpa diberi makan. Tapi Allah membatalkan seluruh ibadahnya. Membatalkan semua pengabdiannya yang begitu banyak yang dikatakan para sahabat istimewa. Karena kekejaman dirinya. Kenapa dia kejam? Karena dia baru melaksanakan Islam dan iman. Belum kepada ihsan. Belum dia rasakan bahwa sungguhnya segala tindak tanduknya lahir batin dipandang Allah. Ketika batinnya kejam, Allah sangat marah. Kasih sayang merupakan ciptaan Allah. Ini khalaqtur rahim. Kata Allah dalam hadis qudsi. Sesungguhnya aku menciptakan si rahim. Wasaqaqtuhu min ismi. Kemudian kuciptakan rahim tersebut dari namaku, yaitu Rahman dan Rahim. Faman wasalahu wasaltuhu. Barang siapa yang menyambungkan kasih sayang tersebut, aku sambungkan kasih sayangku. Waman qata'ahu batattuhu. Barang siapa yang memutuskan menghilangkan rasa kasih sayang tersebut, maka aku hancurkan selebur-leburnya. Mengapa Nabi mengatakan al-khawarij kilabun nar? Kaum khawarij adalah anjing-anjing neraka. Tidak ada Nabi memperanjing Abu Lahab, Abu Jahal, dan kafir Quraisy. Tapi kenapa? Di kelompok yang luar biasa kata Nabi solatnya. Yahkiru ahadukum salatahu ila salatihim. Wa siyamahu ila siyamihim. Wa qira'atahu ila qira'atihim. Kalian wahai para sahabat dibandingkan para khawarij tersebut. Solat kalian tidak ada apa-apanya. Kalian merasa kalah dengan mereka. Solat, puasa, bacaan Quran kalian kalah sama mereka. Tapi Nabi mengatakan mereka penduduk neraka, bahkan dijelmakan menjadi binatang. Kenapa? Tidak lain tidak bukan karena ihsan yang hilang dalam diri mereka. Yang ada baru iman dan Islam. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Apapun profesi kita, ihsan harus ada. Kalau tidak, batal profesi kita. Kita sebagai dosen, kita adalah pengabdi. Adalah pelayan, abdi negara. Melayani para mahasiswa. Ketika seorang mahasiswa gagal karena dendam kita, karena kemarahan kita, maka amal ibadah kita mungkin dibatalkan Allah. Karena dia kuliah penuh dengan tetesan keringat orang tuanya. Harapan yang besar dari keluarganya. Kalau kucing saja dianiaya, membatalkan seluruh ibadah. Bagaimana kalau mahasiswa yang kita aniaya dengan alasan dia nakal, dia malas. Kenakalan dia, kemalasan dia, dia masih manusia. Dia adalah seorang muslim. Sepantasnya kita lebih memaafkan dan pengertiannya.
Sedangkan binatang yang tidak ada predikat kemanusiaan dalam dirinya, tetap kita harus berbuat ihsan, merasakan kehadiran Tuhan ketika kita berinteraksi dengan alam. Kita sebagai seorang pejabat, kalau ada bawahan kita teraniaya sampai dia tidak naik pangkat, ihsan kita bermasalah. Karena bawahan kita sejahat apapun, dia tetap lebih tinggi daripada binatang yang bernama kucing. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Seorang pengendara sepeda motor yang membawa uang pas-pasan, mungkin untuk berobat anaknya, untuk beli beras. Lalu kita sebagai polisi melanggar aturan, mencari-cari kesalahan. Lalu kita terjebak dengan perbuatan oknum polisi jahat. Kita adalah pengayom masyarakat, bukan untuk mengincar kesalahan masyarakat. Kucing dianiaya sehingga kelaparan, membatalkan seluruh ibadah. Bagaimana dengan manusia yang punya tanggungan, yang punya anak bini yang diberi makan lalu diperas? Maka oknum polisi seperti ini lebih pantas masuk neraka daripada nenek-nenek tadi yang ahli ibadah. Kita seorang bapa memiliki tanggungjawab kepada anak istri kita. Tidak ada kepantasan bagi kita meninggalkan anak istri kita kelaparan lalu kita menikmati ibadah kita, pergi ke masjid-masjid beribadah, sedangkan anak istri kita tinggalkan berhari-hari. Anak istri kita lebih mulia daripada kucing. Anak istri kita lebih pantas kita perhatikan daripada kucing, karena langsung tanggungjawab dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar makna ihsan. Saudara-saudara kita yang memegang proyek, kenapa terjadi korupsi, merap dana? Kadang-kadang merapnya berlipat-lipat. Bukan saja dana yang dimerap, tapi juga harinya dimerap. Hari yang seharusnya 100 hari dikerjakan 60 hari. Dengan laporan tetap 100 hari. Tambah lagi upah yang seharusnya 100.000 dijadikan 75.000. 2 kali merapnya. Waktu dan hari dimerap, digelembungkan. Upah tukang juga dimerap. Ini kenapa terjadi negara kita seperti ini? Tidak lain tidak bukan ihsan yang tidak ada dalam diri kita. Kena ruku tegak kita. Bacaan-bacaan kita dianggap nihil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika keikhlasan, ihsan, ketika rasa dipandang Allah tidak ada. Kita yang punya rumah tahfiz, kita yang punya penggerak-penggerak tahfiz sangat bangga. Tapi kalau seandainya tahfiz hanya motivasinya beasiswa, motivasinya 6 juta 1 semester, 2 juz 6 juta. Ini selalu didoktrin ke dalam kepala anak, kepada wali murid. Bukankah ini namanya menghancurkan pendidikan itu sendiri? Bukankah Rasulullah SAW mengingatkan, yang pertama umat Islam masuk neraka adalah mereka yang mati syahid, yang tidak ikhlas dengan kesahitannya. Dia mati syahid karena ingin dikatakan seorang pahlawan pemberani, seorang pejuang. Allah tidak terima syahidnya dimasukkan dalam neraka. Yang kedua al-qari, yaitu orang yang hafal Quran. Karena konsep qari zaman sahabat dan zaman Nabi adalah hafiz kita sekarang. Karena dalam sejarah peradaban Islam, hafiz itu adalah maknanya hafal hadis sekian ratus ribu, bukan hafal Quran. Kalau hafal Quran disebut dengan qari, kemudian orang yang mengajarkan hafal Quran disebut muqri. Sehingga Abdurrahman bin Muljam di zaman Umar bin Khattab diberi predikat al-muqri karena dia hafal Quran dan mengajarkan hafalan tersebut di daerah Mesir. Kalau motivasinya hanya sekedar dunia, maka berhasillah TV-TV swasta yang non-muslim menggenjot kita, membuat kita berpacu dan bersaing, tapi bukan untuk Allah, tapi tujuannya dunia. Ini merupakan tanggung jawab kita.
Boleh kita berikan motivasi tersebut, tapi perlu juga diingatkan si anak didik, boleh kita hafal Quran, karena itu adalah merupakan fadilah yang tinggi. Tapi jangan hafal Quran karena ingin menang MTQ. Jangan hafal Quran karena ingin dapat beasiswa, karena ada hadisnya yang melarang hal tersebut. Harus ikhlas karena Allah. Kalau di usia dini dipacu setoran hafal, yang penting hafal saja dulu, tapi tajwid tidak dipedulikan. Ini namanya kuda pacu rumah tahfiz. Kami juga penggerak tahfiz, tapi tidak jarang kami lihat berpacu dalam setoran. Berpacu dengan banyak-banyakan, tapi tajwidnya berantakan. Ingat, memperbaiki tajwid tidak bisa di usia tua. Memperbaiki tajwid tidak bisa di usia setelah dihafal Quran, tapi di usia dini hafalan itu harus dibarengi dengan tajwid yang baik. Kalau tidak, penggerak tahfiznya tidak mengenal ihsan, bahwa hati dan perangai dipandang Allah. Wali murid juga tidak mengenal ihsan, karena segala tindak tanduknya lahir batin dipantau Allah. Gurunya juga adalah tidak mengenal ihsan. Apalagi zaman sekarang antara kebenaran dan kejahatan sudah kabur. Mana yang benar, mana yang salah? Maka jawapannya adalah ihsan. Selama itu tidak pantas, kata Allah, secara lahir dan batin, maka itu adalah kejahatan. Walaupun bentuknya adalah perbuatan ibadah, walaupun bentuknya adalah perbuatan baik. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sehingga dalam ihsan juga dikaitkan dengan penyembelihan hewan kurban dan penyembelihan yang lain. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan dalam segala hal. Artinya apa? Kepada binatang pun ketika kita menyembelih harus dengan cara yang baik, yaitu dengan pisau yang tajam. Kemudian falyurih zabihatah. Hendaknya dia jangan menakut-nakuti hewan yang disembelihnya. Begitu pentingnya ihsan dalam ajaran Islam. Kenapa demikian? Karena innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallah yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk rupamu, tapi Allah memandang hatimu. Artinya apa? Keikhlasan tidak akan terwujud selama kita tidak merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ihsan yang sejati. Kemudian terakhir, kami juga mengingatkan bahawa sesungguhnya ihsan bukan hanya permasalahan amal ibadah yang bersifat madhah, bersifat langsung dengan Al-Quran, dengan Tuhan, dengan Allah, bersifat vertikal tapi juga horizontal. Sehingga Nabi mengingatkan tidak akan pernah mencium bau sorga seorang yang kenyang tetapi tetangganya kelaparan. Kenapa demikian? Karena dia tidak merasa dipantau Allah. Sebagai makhluk bertetangga juga kita dipantau Allah. Sebagai makhluk sosial kita juga dipantau oleh Allah. Karena Al-Quran jelas mengatakan udkhulu fis-silmi kafatan. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Masuk ke dalam Islam secara menyeluruh bukan hanya sekedar pakaian, bukan hanya sekedar solat berjamaah, bukan hanya sekedar pelaksanaan syariat, tapi tiga komponen yang saling bersatu. Ada syariat berupa Islam, ada iman keyakinan berupa rukun iman, kemudian ada akhlak lahir batin berupa ihsan. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa kafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah.
فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Kita berada di akhir zaman, tidak dipungkiri lagi. Segala nilai yang ada sudah banyak yang terjungkir balik. Maka kewajiban kita yang paling penting adalah qu anfusakum wa ahlikum nara. Perbaiki, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Jangan sibuk memikirkan negara ini, jangan sibuk memikirkan politik, jangan sibuk memikirkan ini Indonesia apakah tetap akan Islam atau tidak. Jangan terlalu sibuk memikirkan apakah ekonomi kita akan dikuasai Cina atau tidak. Tapi pikirkan bagaimana anak kita, keluarga kita. Apakah keluarga kita ini benar-benar selamat dari neraka? Apakah anak istri kita selamat di akhir zaman ini? Kenapa demikian? Ketika kita perhatikan keluarga kita, ketika kita perhatikan anak istri kita, berarti kita juga sudah memperhatikan Islam di Indonesia ini. Innallaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.